Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to Sowan Santun. Satu program yang dimana kita mendatangi orang-orang berilmu untuk menanyakan bab seputar agama. Atau yang biasa disebut orang-orang sowan. Karena setiap insan yang merasa kehilangan butuh sowan. Dan program ini disupport penuh oleh Teras Dakwah. Episode kali ini sudah bersama lagi dengan Ustadz Hamad Rosyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana? Gimana pertama kali bertemu dengan Dr. Zakir Naklita? Allah, gimana dokter? Gimana? That's very good question, brother. Capek ya, masa tiap bintang tamu gitu, bentar. Tapi ini kan kita udah pakaian rapi-rapi nih. Rapi-rapi ya kan. Nih, biasanya nih, kita tuh suka banget lupa bab sebelum memakai pakaian rapi, yaitu bab toharoh. Nice. Toharoh tuh secara definisi itu apa? Membersihkan diri atau apa gitu? Toharah itu ya secara bahasa dia artinya bersuci atau membersihkan diri. Terus kalau secara istilah fikih dia biasanya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah raf'ul hadas, yaitu mengangkat hadas pada diri seseorang, entah itu hadas kecil atau hadas besar. Yang kedua adalah izalatun najasah atau menghilangkan najis. Jadi berkaitan antara hadas atau najis. Mazhab Imam Malik nambah satu lagi, yaitu menghilangkan kotoran. Kotoran yang secara umum gitu. Karena Nabi pernah menjelaskan asiwaku matharatun lil fam, mardatun lirrab. Siwak itu adalah matharoh, toharohnya mulut dan pembawa ridhonya Allah. Kemudian ditanya, itu apakah di mulut ada najis? Jawabannya tidak ada. Yang perlu dibersihkan dengan siwak ya. Yang kedua, apakah di mulut itu ada hadas tertentu? Nggak ada. Maka ada tambahan ketiga menurut Imam Malik, yaitu ya kotoran aja, pembersih kotoran. Jadi secara istilahnya kayak gitu, kurang lebih toharoh. Baik, jenis-jenis toharoh dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa aja nih? Wudu toharoh. Wudhu toharoh tadi kan itu mengangkat hadas kecil. Kemudian misalnya kita ada kotoran kucing, kita bersihkan, itu toharoh juga. Toharoh. Menghilangkan najis. Atau kita cawi gitu ya kalau kata orang Jawa. Iya kan itu. Tahu nggak cawi? Cebok. Cebok ya, itu toharoh juga itu karena menghilangkan najis. Tadi bisik-bisik sama Rian. Apa? Kalau membersihkan sama masyarakat itu Jauh banget tuh bisik-bisiknya dari sini ya. Jauh banget ya. Sama masyarakat ya. Ya, itu membersihkan sampah masyarakat gimana? itu toharoh Itu bukan masuk ya? toharoh nggak? Ya bukan toharoh secara agama ya, secara ibadah bukan. Kalau membersihkan pikiran yang kotor itu termasuk toharoh. Itu dia. Oh, itu istilahnya adalah tasawuf. Tasawuf, tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa kita. Oh, kalau Itu yang beda lagi dengan toharoh badan ya. Berarti toharoh ini spesifik ke hal-hal yang fisik. fisik. jasmani lah, Yang jasmani. terlihat lah materi-materi. Hadas sebenarnya dia status ya, bukan fisik gitu. Cuman ya masih dengan inilah ritual, ada ritualnya. Kalau tazkiyatun nafas kan mungkin lebih kepada ya, ibadah hati itu. hadas tuh dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Artinya apa hadas tuh? Hadas sebenarnya dia artinya adalah kejadian ya, sesuatu. Maksudnya, tapi dalam hal ini adalah kalau misalnya seseorang itu hadas kecil, berarti dia melakukan sesuatu yang membuat status dia akhirnya jadi tidak, kondisinya nggak suci lagi gitu. Seperti misalnya buang air kecil, buang air besar, ya pokoknya aktivitas-aktivitas yang pembatal wudhu lah. Kayak gitu. Kemudian kalau hadas besar berarti dia kemudian membawa sesuatu atau pernah terjadi sesuatu yang besar pada diri dia, membuat statusnya tadi dari suci itu menjadi satu, dianggapnya gimana ya, bukan kotor sih ya, tidak suci aja tapi Najis. nggak najis juga. Jijik. Menjijikkan itu kan. Ya dia kondisinya menjadi lebih berat aja. Jadi nanti dia karena akhirnya nanti emang penyebabnya itu hadas besar, ada misalnya melahirkan, atau kemudian nifas, kemudian haid, lalu berhubungan suami istri, atau kemudian juga keluarnya mani. Itu Zina. Zina itu tadi termasuk jima ya. Iya, jima. Jima itu ya interaksi inilah, ya begitulah. Ya gitu. Mimi basah.
Mimpi basah itu termasuk yang pertama tadi atau yang terakhir keluarnya mani. Keluarnya mani. Disengaja maupun tidak. Kalau disengaja maupun tidak itu bisa menyebabkan orang hadas besar. Emang yang disengaja gimana? Hah? Ada. Banyak. Kalau saya kan udah punya istri, sengaja kan sama istri. Kalau ente Berarti kan kan masuknya jima. Enggak kalau harus. kalau ente nggak jima, zina. Ada kan mengeluarkan mani dengan sengaja masturbasi misalnya atau mungkin bahasa lainnya onani seperti itu. Itu termasuk tes lab itu juga bisa. tes lab gimana maksudnya? Ada ya ke buat tabung dokter, tes lab tes atau dokter cek atau sperma nabung kudu dikeluarin dulu itu. atau nabung sperma. Ya, itu menyebabkan Ada, seseorang ada. jadi hadas besar. Gimana nabung sperma? Ada tahu kan? Ada bang sperma ada. Ih, Ada. kagak pernah ke internet. Ada Susah banyak banget. gitu. Kebanyakan ini. Enggak maksudnya kalau nabung sperma tuh emang ada ATM sperma apa? Ditabung Disimpan. spermanya. Buat nanti kan buat bayi tabung ya kan? Nah, Oh iya. betul. Kayak gitu. Atau kita mau donor sperma gitu. Bisa. Iya. Oh, bisa donor sperma. Ya yang mau nerima. Oh, daripada dibuang sia-sia mending itu, Roy. Main Benar. itu. Aku apa? Tapi gini, bab soal hadas besar itu. Benar, tadi, hadas besar. Jujur, di era urban sekarang, Era urban. banyak tuh teman-teman saya yang udah dewasa, dia tuh nggak tahu caranya mandi wajib. Serius. Banyak. Ya mungkin kita mesti udah tahu, Ustadz udah pasti tahu kan cara mandi wajib. Ada yang nanya, cara mandi wajib tuh gimana sih gitu? Cara mandi wajib itu sebenarnya sederhana banget. Cuman 2 yang harus kita lakukan saat mandi wajib. Yang pertama adalah berniat untuk mandi wajib. Yang kedua, udah meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi semua bagian kena. Semua bagian kena. Nanti perlu diperhatikan, nanti biasanya lipatan-lipatan nih, kayak belakang lutut, Sela-sela ini ya, jari ya. kemudian ketiak gitu ya, atau bagian belakang telinga, itu yang mungkin perlu diperhatikan. Rambut juga Rambut, seluruh helai rambut, dan kulit kepala itu juga harus kena. minimal kena lah ya. Harus kena. Nah ini, Roy juga nanya nih. Jadi sesederhana itu, as simple as that. Roy nanya, dia kan sering banget pakai pomade. Nah itu kalau pakai pakai panco. pomade gimana tuh? Kan kena ini. Ada minyaknya minyaknya gitu. Iya, Gimana? itu harus dibersihin dulu sih. Minyak, kemudian make up, pokoknya segala hal yang bisa menghalangi sampainya air ke tubuh kita itu harus dihilangkan. Dihilangkan dulu, abis itu niat mandi wajib. Abis itu niat mandi wajib. Atau misalnya kadang kasusnya tuh gini mas, kita mandi wajib nih udah kita seingat kita udah mau bersihin semua. Ternyata ketika selesai mandi kita pengen pakai baju, loh di pinggangku masih ada koyo. Misal, atau kita baru sadar ada ini Hansaplast di sini Hansaplast. gitu ya. Kita baru keingat bahwasanya ada hal yang menghalangi sampainya air. Karena kan koyo kayak gitu ya, bikin nggak sampai. Atau misalnya kita habis ngecat, habis ngapa-ngapain, ternyata masih ada beberapa sisi yang masih tertutupi cat. Nah, kalau kondisinya kayak gitu, kita baru sadar setelah tadi udah kering, udah mau pakai baju, itu sebenarnya gampang banget caranya. Caranya adalah kita balik ke kamar mandi, kemudian kita niat lagi mandi wajib, kemudian kita basahin area yang tadi ketutup. Oh, berarti nggak usah Dibuka mandi wajib. dulu, habis itu kita sampaikan air. Jadi nggak perlu diulangin. Nggak perlu diulang. Oh, iya. Jadi sebenarnya mandi wajib itu simple banget, bener-bener simple, nggak harus yang kan ada yang ngajarin katanya Kanan dulu 3 kali. harus apa namanya? Enggak, kalau saya dulu diajarin ntar sabunannya 3 kali. Oh ya, fikihnya kan 3 kali dulu, kanan dulu. Kita gitu. gini mandi biasa, habis itu sampoan, sabunan, habis itu ntar dibilas lagi, sampoan, sabunan lagi, sampai 3 kali tuh. Dulu pertama kali saya diajarin tuh kayak begitu. Sesat juga itu ternyata. Ternyata nggak kayak gitunya. Sesederhana itu ya harus. Sederhana aja sebenarnya, tinggal pokoknya kita meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau tadi misalnya kanan 3 kali atau kepala dulu, ada yang bilang kepala dulu, ada yang bilang kepala terakhir. Ala kulihal kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali, itu adalah sunnah. Oh, sunahnya. Itu adalah sunnah, bukan yang wajib. Berarti posisinya kalau misalnya kita gabung sama mandi sehari-hari, kita kalau gini gimana? Kita mandi dulu seperti biasa, ada sampoan, ada sikat gigi, semua, baru kita niatin, saya mandi wajib dibasuh, itu boleh? Itu boleh. Oh, Boleh modelnya di akhir kayak gitu, karena dan itu akan lebih mudah karena badan kita udah basah, dan kalau kena air nanti kan lebih gampang ya ngalirnya ke seluruh tubuh. Bisa seperti itu atau bisa di awal. Jadi sejak awal kita niat mandi wajib, kita ratakan dulu semua, udah
baru kita kemudian sabunan, sampoan. Kayak gitu itu juga aman. Nah, ini banyak yang salah kaprah nih. Mandi wajib itu wajib sampoan nggak sih? Ah, iya. Jadi saya tuh bingung sebenarnya. Kenapa dikaitinnya sama sampoan? Karena sebenarnya yang diharuskan adalah ya pokoknya kena rambut aja. Kena rambut. Cuman kemudian saya akhirnya nanya ke beberapa teman, emang ada sebagian dari orang tuh kalau rambutnya basah nggak sampoan tuh kayak aneh gitu. Makanya kemudian mandi wajib sangat diidentikan dengan sampoan. Kadang kalau ada pengantin baru kita ketemu, Keramas. bau sampo nih masihan misalnya. Habis keramasan nih, rajin banget keramasan misalnya. Itu sebenarnya mungkin sebenarnya dia kayaknya juga nggak nyium beneran bau sampo, atau yang kedua ya emang mungkin orang itu kalaupun misalnya sampoan berarti dia orang yang nggak nyaman lah kalau rambutnya dibasahin tanpa sampoan. Orang gimbal gimana tuh? Soalnya saya tuh dulu pas kecil ini Kenapa? setiap mandi tuh sampoan gitu. Harus. Kecuali samponya habis. Iya, kalau sama habis emang nggak sampoan. Logika dasar kita emang kayak gitu. Enggak kan bisa dikocok-kocok Masuk akal. pakai ini, pakai air, Iya. masukin air. Iya, nggak pakai metode itu ya. Pakai metode itu Pak? Pakai juga sih waktu di pesantren, Enggak, kalau rambutnya gimbal gimana? Apakah Ya, gimbal itu gimana wajibnya masuk ke kulit kepala aja atau dalam gimbalnya? Tetap harus. Wah. Dia harus bisa memastikan airnya kena ke seluruh helai dan sampai ke kulit kepala juga. Berarti kalau gimbal susah juga kalau mandi wajib ya? Nah, ya itu tantangan dia. Susah. Nah, ini di bulan Ramadan, ini kasus yang sering banget saya temuin. Banyak teman-teman saya yang nanya itu. Dia habis melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Sebelum pas malamnya sebelum subuh. Iya. Kemudian dia sahur nih. Sahur. Sudah waktu subuh, tapi dia lupa belum mandi wajib. Nah, itu gimana? Berpuasa dalam keadaan junub. Junub. Jadi apakah puasanya itu bisa dilanjutkan atau itu menggugurkan puasa? Ya, jadi ada, tadi kan aku nyebutin ya, ada 5 penyebab orang itu hadas besar. Yang pertama, keluar mani. Yang kedua, jima. Jadi jima itu adalah nggak harus keluar mani. Selagi dia masuk benang ke dalam lubang jarum, paham kan ya? Timba ke dalam sumur, itu sudah disebut jima. Dan itu sudah mewajibkan mandi, walaupun belum keluar mani. Misalnya dia udah masuk, keluar dah. Udah mau azan subuh, udah imsak ternyata gitu. Udah selesai. Itu dia tetap harus mandi. Walaupun belum keluar. Yang ketiga adalah haid. Yang keempat adalah nifas. Yang kelima adalah melahirkan. Nah, yang 2 ini disebut sebagai junub. Junub. Yang 3 itu istilahnya adalah ya haid ataupun nifas gitu ya, haid, nifas, melahirkan. Karena yang 3 ini memang khusus buat perempuan. Dia hukumnya beda nih. Yang 2 secara umum memang sama-sama hadas besar. Tapi yang 2 itu punya status sendiri, dan yang 3 ini punya status yang lebih berat. Buat yang 3 orang ini tadi haid, nifas, melahirkan, terutama haid dan nifas sih. Soalnya kalau melahirkan tuh nanti kasusnya sangat jarang. Jadi kenapa ulama memasukkan melahirkan? Karena ada orang melahirkan tapi nggak nifas. Oke. Itu sebagian perempuan Kurdi kata guru saya. Haid dan nifas itu mereka selain hadas besar, mereka juga dilarang untuk berpuasa. Haram bagi mereka untuk berpuasa. Sedangkan kalau 2 yang pertama, kalau dia hanya junub, dia itu masih wajib untuk berpuasa. Dan puasanya sah tadi kalau misalnya dia junub, belum mandi, kemudian udah tiba waktu subuh, itu dia ya tetap lanjutkan puasa dan puasanya sah. Tapi habis itu mandi junub Baru dia paginya nggak kemudian apa-apa. mandi junub untuk sholat subuh gitu ya. Itu nggak apa-apa. Oh, berarti nggak apa-apa tuh kalau misal habis Habis kecapean biasanya ada kan yang Keluar mani. Ada yang kecapean keluar mani. Emang ada? Ada sering. Ada, saya pernah soalnya. Oh, bisa kayak gitu ya? Saya sering. Bisa. Enggak sering. Enggak, Saya pernah. Apa tiba-tiba lari keluar mani? Jadi ulama ngasih definisi apa itu mani. Yang pertama, dia sesuatu yang keluar kalau dirasakan itu memancar. Serat gitu ya. Gimana suaranya?
Kok ada suaranya? Kayaknya nggak pernah sedetail itu saya dengerin. suaranya. Saya mau respon tapi takut motong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Emang tadi saya mancing gitu. Yang kedua adalah dia keluarnya tadafuk, dia itu apa namanya? Oh tadi tadafuk itu memancar gitu ya. Kadang beberapa kali. Kemudian yang kedua adalah dia Berapa kali? iya emang benar ya kan. Yang kedua dia terasa nikmat ketika keluar. Yang kedua dia terasa nikmat. Walaupun misalnya nggak memancar, tapi terasa nikmat. Kayak- Itu ya. Kayak gimana suaranya? Kayak serat. Bukan. Kayak keluar angin doang gimana? Pss, gitu ya. Itu udah habis banget tuh. Udah habis. Itu kan kadang ada ya kayak gitulah. Iya. Yang ketiga adalah dia memiliki aroma Pandan. Aroma pandan kalau orang sini bilang. Kalau Wera aroma kunyit dia. Iya, duren. Mengikat banget. Kalau di kitab-kitab fikih bahasanya lebih sopan, dia seperti aroma tepung basah adonan atau ketika dia menjadi kering dia seperti teksturnya seperti kuning putih telur ketika dia sudah kering. Oh, Itu 3 ciri ini kalau ada salah satunya dia disebut mani. Jadi bisa aja keluarnya tidak memancar, tapi rasanya enak. Nah, gimana? Keluarnya nggak memancar, tapi ketika keluar dia terasa nikmat gitu. Oh, Maksudnya, iya. sebagai si orangnya. Maka itu mani juga. Atau dia nggak merasakan kenikmatan, tetapi dia memancar. Memancar. Itu dia juga mani. Atau nggak kerasa keluar, nggak kerasa enak juga, tapi ternyata ada. Beraroma. Ternyata ketika kita misalnya mohon maaf buka celana dalam, ada bercak seperti itu dan ketika kita cium aromanya seperti aroma mani, maka itu mani dan dia wajib mandi. Oh, kalau yang apa Tadi salah satunya karena kecapean itu bisa. Kalau kan beda tuh antara mani sama yang kalau Madi. kita habis bangun tidur kan ada ya yang kental tuh. Itu madi kan namanya. Mazi. Nah, Itu biasa bukan bangun tidur. Itu kalau dia lagi ada syahwat ya, engas kata orang. oh, ketawa. Wah, muka engasnya kayak gini nih. Ini bahasanya udah kan. Enggak, saya merangkai tadi awal. Engas. Maksudnya dia kata dia tiap pagi katanya. Iya makanya ya. Wajar kan udah punya istri. Enggak wajar tiap pagi Nggak keluar wajar mandi. Hah? Masa nggak wajar sih? Ya nggak tahu sih ya. Masa tiap hari syahwat? Tapi emang ada orang yang gampang keluar mazi. Kunap. Itu masuknya cuma najis doang ya? Najis aja. Najis itu. doang. Nggak harus mandi. Nggak harus mandi. Jadi dicek dulu mulai sekarang dicek teman-teman kalau ada keluarga dicek gitu. Itu baunya pandan apa enggak? itu? Makanya tadi kan saya bilang ada yang orang gampang keluar karena begitu dia kadang mikirin yang jorok misalnya, dia keluar langsung. Waduh. Sampai teman saya ada yang dia kalau sholat itu sempaknya dilepas dulu. Mohon maaf. Karena berhati-hati dia. Oh, takut tiba-tiba. Takut masih ada tuh bekas. Nggak maksudnya gini. Pakai sarung. Pakai sarung. Pakai sarung. Nggak pakai sempak. Kasusnya gini nih. Sering banget kalau saya ini sholat tuh kan nggak bisa dikontrol, bro. Aduh. Itu gimana? Kan lebih repot itu. Iya, nggak usah diliatin lah. Biarin aja. Kenapa antum ngeliatin? Iya, Cuman kan keganggu. Itu kalau makanya. Nggak, kalau sujud Keganggu mentok karena pasti, bro. Keganggu Nggak karena lah. diliatin. Ini ngapain ngomongin ngaji? Enggak, ini balik. Kenapa aku tuh nyopot sempak dulu ya? Iya Sempak cepat dulu, taruh dulu nih. Balik ke mandi wajib tadi kan selalu menghalangi. Kayak koyo apa. Kalau tato itu sebenarnya gimana, Tat? Menghalangi nggak? Tato itu menghalangi karena dia kan apa namanya darah di apa sih? Gimana sih tato tuh? Pokoknya dia menghalangin kulit kan? Atau menghalangi pokoknya dia kayaknya sih dari darah gitu ya? Nah, saya nggak tahu tuh. Saya nggak tahu detailnya juga lagi. Cuman yang saya dengar seperti itu. Tetapi kalau orang itu udah bertaubat, kemudian misalnya secara kesehatan, kan macam-macam ya jenis kulit orang. Ada yang memang dia bisa tuh dibersihkan secara pakai alat gitu. Tetapi ada juga orang yang kalau pakai alat kayak gitu itu justru membahayakan dirinya. Misalnya dia emang nggak bisa nih secara kasus. Dia udah taubat, dia udah berhenti menyesali, tetapi tadi secara kesehatan nggak bisa atau kata dokter jangan, maka kayak gitu dimaafu. Jadi dia ya sudah gimana lagi kan. Tapi kalau dia kondisinya masih nggak peduli akan hal itu, kasusnya adalah berarti dia dalam keadaan junub terus. Kayak gitu.
Kasian juga ya. Dan itulah bedanya, makanya Allah tidak melihat kepada fisik kita, tetapi yang Allah lihat adalah hati kita. Jadi kalaupun ada orang taubat tapi secara zahirnya itu misalnya sulit, kan ada yang ditato macam-macam ya, ada yang sampai mata ditato tuh. Oh iya bener-bener. Kemudian satu muka, nanti kalau misalnya ditindak itu dia, Ketawa. kalau dilakukan tindakan membahayakan dirinya, keselamatannya, maka ya udah kayak gitu, lebih baik tidak. Tetapi yang penting dia emang benar-benar udah menyesal dan taubat nasuha. Cara taubat terbaik adalah dengan mencari circle-circle kebaikan. Nice. Salah itu satunya dia. apa, Roy? Salah satunya di Teras Dakwah, karena ini ya, tempat Teras Dakwah ini banyak sekali program-program yang cocok untuk teman-teman kita yang lagi di fase kehilangan. Yes. Dan buat teman-teman yang ingin menginfakkan uangnya, uang halalnya dan bermanfaat untuk umat, bisa langsung aja disalurkan ke Baitul Mal Teras Dakwah. Karena di Ramadan ini banyak banget program-program, salah satunya pembangunan untuk pesantren dan lantai 3 ya. Dan juga masjid dan juga untuk program-program kebaikan untuk umat gitu. Benar. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Kalau mandi wajib kan membersihkan sekujur tubuh. Iya. Penting kena air lah. Nah, kalau nyemplung ke kolam renang itu Nyemplung itu bisa. Oh, bisa. Bisa. Walaupun airnya kaporit. Selagi itu airnya banyak gitu ya. Kalau kaporit itu kan dia kayaknya air PDAM kita juga kaporit deh. Nah ini memang menjadi, kalau terkait kaporit tadi ya, kalau terkait kaporit itu menjadi pembahasan yang buat saya pribadi masih agak membingungkan. Tetapi para ulama, secara detailnya aku nggak begitu paham, tapi para ulama tetap membolehkan gitu. Maksudnya memakai air PDAM untuk berwudu, untuk mandi dan sebagainya itu boleh. Termasuk juga tadi dalam hal kolam renang gitu ya. Itu dia kita nyemplung ke situ tuh udah kena ke seluruh. Berarti bisa ya bersih. Bisa insya Allah. Ada nggak air yang maksudnya secara wujud dia suci, tapi tidak mensucikan gitu? Ya, bisa misalnya contohnya teh. Air teh, kemudian air kopi. Jadi ciri-ciri air yang nggak bisa dipakai itu adalah kalau air atau nama air tersebut itu ciri-ciri air Ciri-ciri air yang nggak bisa dipakai untuk bersuci adalah kalau misalnya nama air tersebut diambil, kata-kata air tersebut diambil, lalu misalnya tinggal sisa nama dia, maka itu nggak bisa dipakai tuh untuk bersuci. Misalnya air ketuban. Agak janggal sih orang mandi agak janggal sih. Janggal, udah dibilang janggal, masa dia bilang air ketuban? Pertanyaannya aneh. Aneh, masa dia bisikin Yan air ketuban gitu. Tadi Tai ngecat lalat kayak mulu gitu. kegedean. langsung nyerang fisik. Mukamu tai lalat semua. Berarti Misalnya air susu. Misalnya airnya dihilangkan, tinggal susu. Kan berarti ya walaupun mungkin bendanya cair gitu ya, tapi dia nggak bisa dipakai. Begitu juga air teh, air mani, air kopi. air Jordan katanya tadi. Ya Allah. Gitu kok gitu. Sepatu dong. Tinggal Jordan doang. Gak bisa kan? Bisa. Airbus. Air Max juga boleh tuh. Tapi kalau misalnya kita bilang air sumur, air hujan, maksudnya kita nampung. Lalu kita bilang ini air sumur. Artinya air dari sumur. Kalau kita hilangkan airnya, sisa sumur doang, itu udah benda lain. Iya. Nggak ada airnya tuh. Itu tetap bisa dipakai, atau air hujan. Air blender. Ada. Jangan salah lagi. Airbender. Kan dia bisa Berarti gitu, apa air. gitu? Patokannya Ini adalah air mineral kemasan itu bisa nggak? Katanya nggak bisa tuh. Saya pernah dengar tuh. Bisa itu. Oh bisa? Bisa. Buat musikan. Kenapa nggak bisa? Ya karena dari gunung. Bisa sih, bisa itu. Boleh kita berwudu dengan air mineral segelas gitu atau botolan, itu boleh. Tergantung mereknya nggak? Enggak ya? Merek apapun bisa. Bisa. yang penting mencukupi Yang penting bisa untuk dipakai untuk mandi atau pakai untuk Gitu. Berarti tadi patokannya adalah ketika title dari sebuah air dilepaskan ternyata dia udah jadi benda lain itu udah menjadi cairan yang lain. Cairan yang itu lain. nggak bisa kita. bisa. Contoh air susu diambil airnya jadi susu nih. Iya. Bisa. Air teh, air kopi.
Gitu. Oh gitu. Iya gitu. Maksudnya dia bilang air susu diganti air tuba katanya. Ya Ya. nggak sih? Aduh. Air tuba tuh air ketuban atau lain lagi? Beda kayaknya. Air tuba. Air susu dibalas Air tuba kan? air tuba. Air tuba tuh bukan air ketuban kan? Air ini air jorok. Kayak air kencing gitu. Hmm. Kayak air comberan. Kayak air Roy lah. Enggak, saya Oh, kayak air putih nih kecelup tangannya Roy udah jadi coklat tuh. merah. Ya pokoknya gitu dah. Gitu. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Pokoknya intinya tuh kalau misal tadi kalau puasa ternyata belum lupa mandi wajib, nggak apa dilanjutin Aman aja aja, puasanya, aman habis aja. itu mandi wajib, mandi junub. sama mandi wajib. Mm-mm. Sama mandi wajib ternyata nggak seribet yang 3 kali. Iya, Yang penting sederhana aja. yang- Gitu. Nggak harus pakai sabun juga, nggak harus sampoan. Yang penting pakai air yang bersih lah. Kalau bisa yang mengalir katanya. Mengalir lebih baik. Baik, Gitu, Roy. terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih atas ilmunya. Teman-teman kalian mau tanya komen di bawah. Komen di bawah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.